Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Secara garis besar, bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi dua. Itu yang pertama atau A, yang menuju ke arah kerjasama. Sebut juga istilahnya asosiatif. Yang pertama, dan ini ada lagi bagiannya, yaitu yang pertama kerjasama. Sebut juga dengan cooperation. Kemudian yang kedua akomodasi. Ketiga asimilasi. Kemudian bagian B atau yang kedua yang menuju ke arah perpecahan. Disebut istilahnya disosiatif. Disosiatif ini bagian-bagiannya yaitu yang pertama persaingan atau competition. Kemudian yang kedua kontroversi. Yang ketiga pertentangan atau disebut juga dengan konflik. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu pengertian dan penjelasannya masing-masing. Pertama tentunya yang mengarah kepada kerjasama, yaitu timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Ini pendapat dari Charles H. Cooley. Charles H. Cooley itu tentunya ahli sosiologi. Jadi sekali lagi, kerjasama itu timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Jadi beberapa orang yang berinteraksi punya kepentingan yang sama. Dan pada saat itu juga mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Jadi contoh-contohnya ini bisa kita lihat seperti belajar bersama atau diskusi kelompok, orang gotong royong, orang yang bekerja sama untuk membangun negara. Kalau misalnya Indonesia berarti seluruh masyarakat Indonesia bekerja sama membangun negara Indonesia, membantu pemerintah. Itu kalau kerjasama. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ini ada beberapa, yaitu yang pertama kerukunan. Atau kerukunan ini termasuklah di sini kegiatan gotong royong, gugur gunung. Kalau istilah gugur gunung ini adalah untuk menimbun tanah secara bersama-sama atau tolong-menolong. Kemudian yang kedua bargaining. Bargaining itu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Jadi ada pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Itu yang dimaksud dengan bargaining. Kemudian yang ketiga koalisi.
kombinasi dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi untuk contoh yang gampang, kita lihat kalau misalnya dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, dua atau lebih partai politik bersama-sama atau berkoalisi untuk mendukung satu orang calon atau kandidat presiden ataupun kepala daerah. Itu koalisi. Kemudian yang keempat, joint venture. Ini adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek. Misalnya dalam membangun satu jembatan. Nanti mungkin ada dua perusahaan, yang satu mungkin sebagai penyedia alat-alat untuk membangun jembatan tersebut, dan yang satu lagi menyediakan bahan atau material, lalu mereka bersama-sama sebagai kontraktor atau pemborong dalam membangun jembatan tersebut. Kemudian, ini ada contoh cara ilustratif bagaimana bentuk-bentuk kerjasama. Ini dibaratkan orang yang tarik tambang. Tentunya mereka harus serama, yang satu grup atau satu kelompok melawan grup lain. Mereka harus seirama supaya bisa memenangkan pertandingan. Kemudian yang berikut, yang kedua, masih bentuk daripada yang asosiatif, yaitu akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Jadi ada penyesuaian dari satu pihak ke pihak lain supaya jangan sampai terjadi pertentangan. Itulah yang dimaksud dengan akomodasi. Kemudian ciri yang kedua dari akomodasi itu adalah usaha-usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Jadi ada upaya menyelesaikan pertentangan untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa menghancurkan atau memusnahkan pihak lawan. Tujuan akomodasi itu untuk apa? Yaitu pertama, mengurangi pertentangan sebagai akibat perbedaan paham. Yang pertama. Yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan. Jadi supaya jangan sampai meruncing suatu pertentangan atau konflik, maka perlu akomodasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan terjadinya kerjasama. Jadi apabila telah tercapai akomodasi, maka bisa ditingkatkan ke arah kerjasama. Lalu yang keempat, mengusahakan peleburan kelompok sosial. Jadi kelompok-kelompok sosial atau pengkotak-kotakan yang terjadi di masyarakat bisa diusahakan melebur atau menyatu supaya tidak terlalu banyak kelompok-kelompok. Itulah tujuan daripada akomodasi itu yang keempat. Nah, jadi dengan demikian bisa kita lihat bahwa akomodasi dengan kerjasama itu ada kaitannya, di mana apabila akomodasi sudah tercapai, maka bisa ditingkatkan kepada kerjasama. Lanjutnya, masih tentang akomodasi, kita lihat bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk akomodasi itu yang pertama adalah coercion. Coercion ini atau di Indonesia akan menjadi koersi, yaitu adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Jadi ada paksaan. Contohnya perbudakan. Nah, jadi kalau kita lihat perbudakan itu, bahwa seorang budak tentunya menurut kepada tuannya atau majikannya. Walaupun mungkin dalam hatinya ada pemberontakan, tapi tidak ditunjukkan dalam sikap yang nyata.
Apa yang disuruh kerjakan oleh majikan, maka budak akan menurut. Sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada konflik, walaupun dengan paksaan. Kemudian yang berikut, kompromis. Kompromis ini adalah salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lain. Jadi pikirkan atau ingat pelajaran tentang empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kurang lebih sama dengan kompromis ini. Kemudian yang ketiga, arbitration. Arbitration adalah pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Jadi ada pihak ketiga yang menyelesaikan pertentangan antara dua pihak yang bertikai. Misalnya, jika si A dengan si B berkelahi di sekolah, mereka sebagai siswa, maka guru sebagai pihak ketiga menyelesaikan pertentangan di antara keduanya. Itu yang dimaksud dengan arbitration. Kemudian yang keempat, mediation. Mediation ini hampir sama dengan arbitration tadi, tapi bedanya coba diperhatikan bahwa hanya pihak ketiga tidak mempunyai wewenang memberi keputusan. Jadi hanya sebagai fasilitator atau mediator. Jadi kalau tadi dalam proses arbitration, kita bikin tadi ilustrasi, ada perkelahian siswa, guru yang memutuskan ataupun menyelesaikan perkara di antara pihak yang bertikai, si A dengan si B. Tetapi kalau dalam mediation berkelahi atau konflik atau bertentangan si A dengan si B, maka pihak ketiga, katakanlah si C, hanya sebagai mediasi atau mediator, juru damai, tidak berhak mengambil keputusan. Itu supaya diperhatikan karena perbedaan antara arbitration dengan mediation itu beda tipis. Kemudian yang kelima, conciliation. Conciliation atau konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih, sifatnya lebih lunak dibanding dengan koersif. Jadi kalau koersif tadi dilakukan dengan paksaan, maka conciliation ini mempertemukan kedua pihak yang berselisih tanpa ada paksaan. Jadi lebih lunak. Kemudian yang keenam adalah toleration atau toleransi. Ini bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal, bisa timbul tanpa sengaja atau tidak disadari. Jadi kalau misalnya dua orang yang sedang bertikai, bertentangan, konflik, mereka secara tidak disengaja atau tidak disadari saling menolerir atau saling menerima keadaan pihak lain sehingga ada kesesuaian, maka pertikaian mereka berhenti secara otomatis. Kemudian yang ketujuh, adjudication. Adjudication ini adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Jadi kalau misalnya dua pihak yang bertikai, tidak ada penyelesaian, telah dilakukan jalan damai, tidak bisa, kemudian ada pihak ketiga yang mencoba mendamaikan baik secara proses arbitration maupun mediation tidak berhasil, maka adjudication bisa dilanjutkan atau dilakukan di pengadilan, penyelesaian perkara di pengadilan. Itulah bentuk-bentuk daripada akomodasi itu. Jadi ada 7 ini. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain lagi, hanya yang 7 inilah yang paling sering. Jadi
Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pada kesempatan lain kita akan lanjutkan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial yang lainnya. Demikian.